Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Janet Lee mengantarkan sejumlah informasi dari Semarang. Berikut 3 berita utama kami diantaranya. Antrian panjang tampak saat ratusan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng murah di Mojosongo, Kota Solo. Tolak kebijakan pelarangan kelebihan muatan dan dimensi. Ratusan sopir truk unjuk rasa di jalur perbatasan Kota Semarang menuju Kabupaten Semarang. Sejumlah warga Ngawen di Kabupaten Klaten mendadak jadi jutawan usai menerima uang ganti rugi proyek tol Yogyakarta-Solo. Ratusan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng murah di shelter kuliner Mojosongo, Kota Solo, hingga menimbulkan antrean panjang. Banyaknya warga memacu petugas Dinas Perdagangan Solo tidak henti menyampaikan imbauan dengan pengeras suara agar patuh protokol kesehatan. Tingginya harga dan sulitnya mendapatkan minyak goreng memaksa mereka rela mengantre. Beberapa warga membeli minyak goreng untuk produksi usaha angkringan. Guna memenuhi kebutuhan konsumen, setiap warga hanya boleh membeli 2 liter minyak goreng. Mereka juga mencelupkan jarinya dengan tinta agar tidak mengulang pembelian minyak goreng. Tiap minyak goreng dijual Rp14.000 per liter. Warga berharap pemerintah mengatasi masalah kenaikan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Harganya terjangkau. Susah nggak nyari sebelumnya? Ya, susah. Pasukan mahal harganya. Berapa mas? Sampai berapa? Harganya 18. 18. Ini ngantri minyak goreng kenapa bu? Ya karena butuh pak. Emang di toko-toko swalayan pasar tuh agak susah atau gimana bu? Ya kemarin udah beli di warung naik lagi 18,5. Udah nyoba aja, kalau dapat dan tidak dapat jadi apa. Ini berarti yang nyari yang satu harga yang telah ditetapkan pemerintah itu ya bu ya? Bu tadi syaratnya apa aja bu? Tidak kata apa-apa. Batas pembelian berapa? 2 liter. Operasi pasar minyak goreng murah dilakukan Dinas Perdagangan Solo dan Bulog Solo selama sebulan. Namun kegiatan digelar hanya seminggu sekali di 5 kecamatan di Kota Solo. Masing-masing lokasi tersedia 2.400 liter minyak goreng, sehingga total 12.000 liter minyak goreng digelontorkan dalam operasi pasar. Heri Prastio melaporkan dari Kota Solo. Operasi pasar minyak goreng di Pasar Gayam Sari, Kota Semarang berlangsung tertib dan lancar tanpa ada warga berdesakan. Puluhan ceriken pedagang berjajar tertata rapi di halaman Pasar Gayam Sari. Para pedagang menunggu di emperan lapak untuk menunggu panggilan petugas pengisian minyak goreng. Langkah ini dinilai efektif melayani pembelian minyak goreng sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Dalam kegiatan yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah ini, tersedia 4,5 ton minyak goreng curah seharga Rp10.500 per kilogram. Jumlah pembeliannya pun tidak dibatasi. Sasaran dari operasi pasar adalah para pedagang agar bisa menjual kembali ke masyarakat sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp11.500 per kilogram untuk minyak goreng curah. Bapak Ibu bisa lihat di sini, alhamdulillah ini antriannya tertib dan lancar, tidak terjadi kendala, dan teman-teman pedagang di sini sudah menggunakan masker SWAT dan kita tetapkan menggunakan prokes. Pak, ini pembelian yang pedagang ini nggak dibatasi ya Pak ya untuk minyak? Untuk pembelian ke pedagang, karena kita memang tujuan sasaran awal kita adalah ke pedagang. Jadi tujuannya biar pedagang menjual ke masyarakat biar stabil dan sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu warga antusias membeli minyak goreng murah karena kehabisan stok minyak goreng seiring sulitnya memperoleh minyak goreng murah. Ya berkelanjutan, kalau ada ya malah lebih baik. Biar harganya murah terus minyak gorengnya. Pak, sebelumnya mencari minyak murah itu sulit atau gimana? Sebelum Sulit ada banget. operasi pasar? Sulit banget. Kondisi serupa tampak di halaman markas Kepolisian Resor Grobogan. Operasi pasar minyak goreng yang digelar di Sprindak Grobogan bersama Kepolisian Resor Grobogan berjalan tertib. Setiap pembeli wajib membawa kupon agar tidak terjadi kerumunan. Setiap liter minyak goreng dibanderol Rp14.000, lebih murah dari harga pasaran. Ada 500 kupon yang dibagikan sehari sebelumnya di markas Kepolisian Resor Grobogan. Satu kupon hanya boleh ditukar 1 liter minyak goreng.
Meskipun hanya 1 liter, warga merasa terbantu di tengah kesulitan memperoleh minyak goreng murah di pasaran. Harga di pasar saat ini menembus Rp21.000 per liter. Beli minyak, telur, susu. Harganya berapa itu? Minyaknya per liternya tadi ada yang 14.000, ada yang 13.000. Emang selama ini sulit ya Bu ya cari minyak Bu ya? Sulit banget di masyarakat Pak. Minyak harganya melonjak. Enggak ya? Iya. Sasarannya masyarakat Kabupaten Grobogan yang membutuhkan minyak goreng. Selama ini masyarakat kesulitan mencari minyak goreng. Dalam hal ini minyak goreng itu permasalahannya nggak hanya di Kabupaten Grobogan, tapi seluruh Indonesia juga merasakan kelangkaan minyak goreng. Tanpa ada persyaratan khusus Bu yang membelinya? Pembeliannya memakai kupon. Dalam operasi pasar sejak tanggal 22 hingga 23 Februari, tersedia 3.000 liter minyak goreng. Rencananya bakal ada 4.000 liter kembali didistribusikan melalui operasi pasar. Arif Nur dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Ratusan warga memadati kawasan Pasar Andong, Kota Salatiga untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap 1, 2, dan 3. Guna menarik minat, penyelenggara vaksinasi perusahaan ojek lokal Salatiga memberikan beragam door prize kepada peserta. Salah satu hadiah adalah minyak goreng yang memang saat ini sulit dicari warga. Ada 200 dosis vaksin diberikan secara gratis. Selesai disuntik, peserta berhak mengambil kupon door prize. Vaksin juga diberikan kepada para pengemudi ojek daring karena kerap kontak langsung dengan berbagai kalangan warga. Kita awalnya untuk ladies jack dan jackboy sendiri ya, untuk driver karena memang harus vaksin. Kemudian ada karena kita di lingkungan pasar, untuk warga pasar juga, kemudian untuk umum. Dan kita tidak... Sejumlah peserta mengaku senang dengan acara vaksinasi berhadiah minyak goreng. Ini tanggapan seperti apa? Kalau saya senang ya karena memanggil masyarakat untuk datang ke sini, terutama untuk door prize-nya. Karena mungkin walaupun kecil nilainya, tapi buat untuk semangat orang-orang sekitar. Untuk sebagai semangat untuk datang ya, untuk tertarik ikut vaksin. Ya. Tanggapan dengan hanya door prize bikin apa Pak ini Pak? Bikin semangat, bikin langsung menuju ke sini Pak. Jadi tertarik ya? Iya, daya tarik tersendiri nih Pak, lainnya nggak ada loh. Iya. Baru sini Pak. Baru sini. Warga yang mengikuti vaksinasi COVID-19 berharap kondisi ekonomi dan kesehatan di Indonesia segera pulih, bahkan aktivitas pendidikan kembali normal. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ratusan sopir truk berunjuk rasa di Jalan Pundak Payung atau jalur perbatasan antar Kota Semarang menuju Kabupaten Semarang. Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait pelarangan truk kelebihan muatan serta dimensi. Akibat aksi, macet parah lebih dari 5 km tidak terhindar. Para sopir menghentikan truknya di badan jalan sehingga mengganggu pengendara lainnya. Mereka tidak boleh melintas menuju kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Melalui aksi ini, para pengunjuk rasa berharap Dinas Perhubungan Jawa Tengah segera menindaklanjuti kebijakan pelarangan kelebihan dimensi dan muatan. Banyak dan sangat panjang ya. Kalau jangankan lewat Gunung Pati, lewat sini aja udah bikin macet gitu loh. Makanya kita pikirkan kalau sejak awal tadi kita dikawal, kemungkinan kita bisa teratur lah satu-satu supaya pengguna jalan lain juga bisa menikmati perjalanan. Usai negosiasi dengan polisi, para sopir truk akhirnya boleh menuju kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah di Jalan Siliwangi untuk menyampaikan aspirasi. Unjuk rasa sopir truk dengan tuntutan yang sama juga berlangsung di wilayah Banyu Putih, Kabupaten Batang. Akibatnya jalur Pantura Alas Roban dari Jakarta menuju Semarang maupun sebaliknya lumpuh total selama hampir 3 jam. Polisi sempat kewalahan melakukan rekayasa lalu lintas karena pengunjuk rasa menolak bernegosiasi untuk membuka akses jalan bagi pengendara lain. Polisi akhirnya mengalihkan kendaraan lain melalui pintu masuk tol Kandeman dan Beleri. Para sopir truk membubarkan diri setelah petugas berjanji menyampaikan aspirasi mereka. Kegiatan komunikasi saja dari pengemudi truk, di mana tadi kegiatannya ada 2, komunikasi dengan aparat kepolisian, kemudian dengan aparat Dinas Perhubungan, di mana terkait dengan kebijakan hukum yang hari ini kemudian kemarin sudah diterbitkan oleh pemerintah. Apakah kebijakan hukum itu nanti akan menjadi toleransi
atau bagaimana nanti kita tunggu karena kita. Kebijakan pelarangan kelebihan dimensi dan muatan dinilai merugikan para sopir truk. Aturan pelarangan kelebihan dimensi dan muatan diklaim sering menjadi alat pungutan liar kepada sopir truk. Kuncoro Wijayanto dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Batang dan Kota Semarang. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menanggapi kenaikan harga kedelai yang berimbas pada aksi mogok para produsen tahu tempe selama 3 hari. Saat meresmikan pasar tradisional di Purworejo, Lutfi menjelaskan harga kedelai di Indonesia masuk dalam pasar internasional sehingga harganya tergantung kedelai impor. Saat ini harga kedelai di Indonesia melonjak karena mengikuti harga kedelai impor yang juga naik. Ketegangan Rusia dan Ukraina pun bisa mengakibatkan kenaikan harga kedelai di pasar internasional. Bahwa kedelai ini adalah pasar internasional. Kalau kita melihat data 2001 gitu ya, itu impornya hampir 2,5 juta, produksi lokalnya itu hanya tidak lebih dari 300.000 ton. Jadi kita ini bergantung dengan pasar internasional. Selain kedelai, harga pupuk urea turut meningkat di pasar internasional dalam 15 bulan terakhir. Di tahun 2021 lalu, impor kedelai hampir mencapai 2,5 juta, sedangkan hasil produksi kedelai dalam negeri tidak lebih dari 300.000 ton saja. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Purworejo.